ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam DM Instagram saya. Ini terkait pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Pak, apakah membuka toko retail ini harus dengan bermodal besar? Bisakah membuka toko retail ini dengan modal yang masih terbatas ya, kecil? Nah, saya tidak tahu kecilnya seberapa, saya tidak tahu ya nominalnya berapa, tetapi minimal saya mencoba memberikan gambaran berdasarkan pengalaman yang saya jalankan. Ya, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa saya itu memulai usaha retail itu dengan toko ukuran 3x4, bahkan embrionya itu belum ada toko ya, tapi lebih cenderung pada hanya dari beras ya. Saya beli dari penggilingan padi 50 kilogram. Di situ saya masih ingat nih, harganya saat itu 1 kilogramnya 7.000, sehingga dalam satu kuintal atau 100 kilogramnya itu 700.000. Nah, saya membeli 50 kilogram sebagai satuan karung. Nah, di karung itu berisi atau kuantitinya itu 50 kilogram. Nah, disitulah saya katakan bahwa saya memulainya tidak dari bersumber toko retail yang besar, tetapi saya memulainya dari 350 gram. Terserah percaya atau tidak, tetapi itu pengalaman saya dalam membuka retail. Nah, saat itu pun saya masih menggunakan delivery order. Bagaimana saya menawarkan dalam satu varian produk itu, yang jelas caranya saat itu saya ke penggilingan padi memesan, Pak, kalau ada kualitas beras yang jauh lebih bagus, karena di penggilingan padi ini kan banyak nih, banyak berbagai jenis padi. Nah, kadang-kadang kalau sudah diproses menjadi beras, ini bagus. Saya akan bisa menambahkan harga yang lebih, entah itu 100 rupiah atau 200 rupiah pada setiap kilogramnya. Nah, kebetulan itu dikontak pada saat ada beras yang bagus. Nah, di situ saya coba tawarkan dengan jaringan pribadi, penjualan langsung, saya door to door. Nah, pada saat itu juga pelanggan-pelanggan beras saya menanyakan, minyaknya ada nggak? Gula pasirnya sekalian ada nggak, Pak? Misalnya garamnya ada nggak? Nah, pada saat itu, oh ya, saya tidak memiliki. Tetapi saya berpikir, oh ini kalau dilengkapi, bisa lah. Walaupun saya juga pembeliannya masih kuantitas terbatas, tapi saya komunikasi dengan toko grosir, Pak, ini mau tak jual lagi. Jadi saya minta harga keuntungan bagi ya. Nanti kita keuntungannya dibagi dua gitu kan. Akhirnya diizinkan, dan saya lama-lamaan mendapatkan order bukan hanya beras, tetapi dari bumbu dapur, kemudian dari sembako yang lain. Ini juga terpesan. Nah, dari disitulah saya terinspirasi bahwa kenapa saya tidak membuka toko kelontong sendiri gitu kan. Nah, kebetulan di depan rumah itu masih ada space halaman yang berukuran uh, sekitar 10 kali 12 ya. Tapi ini halaman kosong, belum ada bangunannya, dan itu juga nabrak teras rumah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membangun toko itu dan fokus hanya ke beras, berbagai beras ya. Beras itu bisa 1, 2, 3, 4 varian saat itu. Ada di 4 varian. Nah, di tempat toko saya ini, beras ini menjadi varian terlengkap di lingkungan sekitar. Kemudian saya coba menambahkan, mendisplay minyak goreng kemasan maupun yang curah, gula pasir, kopi, dan sebagainya. Kemudian ketika dia bertanya, ada dalam tanda kutip produk yang lain nggak, gitu kan, ada snack, minuman, kemudian rokok, dan sebagainya. Akhirnya saya coba sedikit demi sedikit saya tambahkan. Nah, artinya kalau pertanyaan ini yang tadi lewat DM Instagram saya, bisa nggak sih? Tentu saja bisa. Tetapi saya punya jawaban. Kalau setelah saya sampai hari ini memiliki 4 cabang toko retail, saya punya jawaban seperti ini. Kalau mungkin proses yang saya lalui terlalu ekstrim karena modelnya sangat terbatas. Nah, siapa tahu yang bertanya ini atau teman-teman yang menonton konten ini punya modal lebih, misalkan 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta. Karena real pada saat ini untuk membuka retail yang berformat minimarket itu hampir memerlukan biaya sekitar 500 juta, baik untuk persediaan barang dagangan, kas, peralatan, kemudian sewa. Ini masih sewa loh ya, belum membangun
bangunan sendiri. Belum lagi tantangnya ini masih sewa. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang saya tanya, berapa sih kalau membuka itu, ya kisaran 300 sampai 500 juta. Tetapi itu format sudah hampir di 7.000 sampai 10.000 SKU atau jenis barangnya. Nah, bagaimana kalau modalnya terbatas, misalkan 100 juta atau 50 juta? Nah, saran saya, teman-teman yang punya modal terbatas itu bisa memulai dengan kategori barang dagangan. Ya, peralatan ya nggak usah lengkap-lengkap banyak banget lah ya. Yang sederhana saja di custom, misalkan belum bisa beli rak, ya mungkin pakai briket, kemudian ditempel ke tembok, kemudian atasnya pakai papan kayu atau apa, yaitu pilihan custom itu di peralatan. Kemudian meja kasir juga bisa menggunakan kayu, yang penting formatnya adalah terlihat pencahayaannya terang, kemudian penataan barang rapi, kebersihan gerai itu ya bersih lah, sehingga membuat konsumen untuk nyaman. Nah, yang paling utama ini tentang menurut saya sih di pencahayaan ya, sama display. Nah, modal yang terbatas itu misal 50 juta dibelanjakan untuk semua kategori barang dagangan dalam format toko retail minimarket tentunya sangat sulit. Tetapi bisa bermain di kategorisasi barang. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau lingkungan di area gerai itu, ya itu yang disediakan, jadi fokus menyediakan produk yang fast moving. Nah, kebetulan misalnya gini, lokasinya itu ada di daerah pedesaan, di pemukiman pedesaan. Nah, pemukiman pedesaan apa sih yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang selalu laku dan selalu dibutuhkan, misalkan sembako. Nah, konsentrasilah di sembako. Berasnya iya, minyak gorengnya iya, gulanya iya, kopinya iya. Nah, personal care nanti dulu ya, karena kalau nanti personal care dibeli, ATK dibeli, ini menjadi tidak fokus, malah serba kekurangan stok. Ya, berbeda lagi kalau nanti di area kampus atau di area ada sekolahan, itu mungkin yang disediakan bukan sembako, tetapi kategori barang dagangannya yang untuk memulai itu bisa dari snack, minuman, kemudian ATK. Nah, ini kan 50 juta mungkin bisa ya. Nah, itu juga dipilih ketika minuman, seri teh misalkan, dipilih merek yang paling fast moving. Fast moving itu cepat laku atau dibutuhkan. Misalkan 1, 2, 3 merek minuman teh instan ya, ini kan mungkin ada 10 merek nih, sediakan aja 1, 2, 3 yang paling laku. Kemudian nanti kalau snack juga disediakan merek 1, 2, 3, jadi tidak semuanya harus disediakan. Nah, kemungkinan itu perputarannya akan berjalan dibanding tidak lengkap dalam satu kategori, inginnya melengkapi semuanya tapi modalnya terbatas. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Mudah-mudahan kembali dengan tagline saya, obrolan receh, mudah-mudahan bermanfaat. Thanks.